Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita menikmati hadirat-Nya di dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersekutu dengan firman-Mu. Kami rindu menikmati kuasa dari firman Allah. Kiranya kuasa firman yang bekerja bersama dengan kuasa Roh Kudus mendidik, mengajar, membawa hidup kami semakin hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Memberkati kami hamba-Mu yang menyampaikan yang banyak keterbatasan. Kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan kemampuan dan Roh-Mu memberikan satu pencerahan kepada setiap umat-Mu untuk bisa memahami dan mengerti akan kebenaran-Mu, dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Khotbah saya pada hari ini, pada minggu pertama di bulan Juni, yaitu tanggal 7 Juni 2020, saya memberikan satu tema. Khotbah saya adalah kerjakanlah keselamatanmu. Nats yang saya pakai dalam renungan khotbah saya di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan ayat 12 dan ayat 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang kudus, orang-orang percaya, kita tahu bersama surat ini ditujukan kepada jemaat di Filipi pada saat Paulus ada dalam penjara. Jemaat Filipi merupakan salah satu jemaat yang menjadi penghiburan Paulus karena pertumbuhan iman jemaat yang luar biasa. Di saat kita belajar dalam surat Filipi pasal 1, dijelaskan bahwa jemaat ini bertumbuh di dalam ketaatannya kepada Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan Paulus merindukan jemaat ini tetap memiliki konsisten dalam ketaatan, terus menjadi jemaat yang taat kepada Tuhan. Dan Paulus memiliki satu kerinduan, ialah jemaat ini tidak puas dalam posisi saat itu kerohaniannya. Paulus membawa kehidupan jemaat supaya mereka mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-15, biarlah jemaat di Filipi senantiasa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah orang-orang yang sudah bengkok hatinya, yang sudah sesat di perjalanannya. Ini kerinduan Paulus. Nah, untuk mencapai, untuk mewujudkan apa yang Paulus rindukan sebagai bapak rohani, supaya jemaat bertumbuh, supaya jemaat tetap konsisten selalu taat, supaya jemaat menjadi saksi di tengah-tengah kegelapan dunia, apa yang harus jemaat lakukan?
kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalimat ini merupakan kalimat utama, maksud dan tujuan Paulus menulis dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu merupakan satu kalimat perintah yang di dalamnya ada banyak orang memahami dengan pemahaman yang berbeda-beda. Ada satu perdebatan teologis di saat kita mengangkat topik ini. Kerjakanlah keselamatanmu. Minimal ada 3 pertanyaan atau 3 pernyataan yang menjadi titik tolak perbedaan pandangan di dalam memaknai kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang pertama, mengapa ada satu perintah kerjakanlah keselamatanmu? Berarti apakah keselamatan itu ada usaha dari kita sebagai manusia untuk mendapatkannya? Itu pertama. Yang kedua, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apakah keselamatan itu kita peroleh hasil usaha kita? Dan ada ayat juga mengatakan itu pemberian Tuhan. Jadi ada tindakan kita sebagai manusia untuk mendapatkan keselamatan, dan Tuhan menyiapkan keselamatan itu, memberikan keselamatan itu. Yang ketiga, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apakah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia itu bisa hilang? Minimal 3 pernyataan ini yang menjadi satu perdebatan, perbedaan pandangan. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini, saya atas pertolongan Roh Kudus, hikmat daripada Roh Kudus, mempelajari sesuai dengan konteks, maksud dan tujuan dari penulis kepada jemaat di Filipi. Pengertian keselamatan yang saya dapatkan di sini mempunyai arti yang berbeda dari biasanya. Keselamatan yang dipakai dalam konteks ini adalah keselamatan yang mencakup daerah mulai saat kita percaya, mulai kita mendapat kasih karunia Tuhan dan percaya kepada Yesus, sampai saatnya kita masuk surga untuk menerima janji Tuhan. Jadi konteks keselamatan ini bukan dalam konteks sempit, di saat kita dapat anugerah daripada Tuhan, keselamatan itu tidak, tetapi mencakup mulai kita percaya kepada Yesus sampai menuju kepada tempat yang Yesus lakukan, yaitu itu keselamatan. Nanti saya akan mencoba menjelaskan secara detail. Lah, ada kata kerja yang dipakai, kerjakanlah. Nah, kata kerja yang dipakai yaitu kata kerjakan. Dalam ayat 12 dalam bahasa Yunani memiliki pengertian dari kata katergaseste yang berasal dari kata kerja yang memiliki arti to bring to completion, untuk menyelesaikan,
kita gabungkan kata kerjakanlah keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu, menurut pemahaman saya dalam konteks ini adalah di saat kita percaya kepada Yesus, oleh karena anugerah, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, cuma-cuma. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, kita sudah dipilih, diselamatkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi Alkitab mengatakan keselamatan itu anugerah. Tetapi pengertian kerjakan keselamatanmu memiliki satu pengertian. Di saat kita mulai mendapat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, percaya kepada Yesus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, jangan berhenti di tengah jalan di dalam perjalanan hidup kita. Ikutlah terus sampai akhir. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kerjakanlah keselamatanmu. Memiliki mempunyai ayat paralel dihubungkan dengan Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 28, yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Maknanya sama. Jadi kerjakanlah keselamatanmu memiliki arti yang sama, hidup yang berpadanan dengan Injil. Di dalam ayat yang ke-27 di situ, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Saya pernah khotbahkan ayat ini dalam acara tertentu. Kata hanya memiliki satu penekanan, berapapun harganya, di atas segala-galanya, hendaklah hidupmu, hendaklah engkau sebagai warga negara surga, hidupmu sebagai warga negara surga, berpadanan, itu memiliki satu kata yang lebih detail, yaitu layak pada Injil Kristus. Jadi kerjakanlah keselamatanmu memiliki satu pengertian, hendaklah hidupmu layak sebagai warga kerajaan, layak sebagai orang yang sudah diselamatkan. Memiliki pola hidup, memiliki gaya hidup seperti yang Tuhan Yesus, pemberi keselamatan itu, perintahkan. Jadi dengan jelas, kerjakanlah keselamatanmu bukan berarti kita mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, tidak. Tetapi memiliki satu pengertian, biarlah kehidupan kita, mulai kita percaya kepada Yesus, ada tindak lanjut. Tidak berhenti di tengah jalan, tetapi memiliki kehidupan yang sesuai dengan keselamatan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan melalui khotbah saya hari ini. Perihal kerjakanlah keselamatanmu, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Tetapi saya tekankan ayat yang ke-14 dan 15 saya akan baca. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Paulus menasihati jemaat di Filipi yang notabene jemaat yang taat.
Paulus rindu jemaat ini bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Oleh sebab itu Paulus menasihati, kerjakanlah keselamatanmu. Milikilah kehidupan seperti sesuai dengan keselamatan itu. Yaitu sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan yang harus kita lakukan sebagai salah satu bukti kita mengerjakan keselamatan itu supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, menjaga kekudusan hidup. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sasaran Allah bagi kita, tujuan Allah setelah Dia menyelamatkan kita oleh karena anugerah-Nya, supaya kehidupan kita nantinya menjadi sempurna, serupa, segambar dengan Kristus. Roma 8:28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. 29, supaya orang-orang percaya itu menjadi serupa, segambar dengan Allah. Menjadi serupa, segambar dengan Allah tidak merupakan satu tindakan instan. Tidak, ada proses, ada tindakan, ada hal yang kita lakukan. Oleh sebab itu, tanggung jawab orang percaya bukan bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Enggak. Kita mengerjakan keselamatan bukan berarti kita lakukan sesuatu supaya kita diselamatkan. Enggak, keselamatan kita sudah terima oleh karena anugerah Yesus, sehingga kita dilayakkan percaya kepada Yesus. Tetapi kita bekerja dan berusaha bersama-sama dengan pertolongan Roh Kudus untuk hidup menuju kedewasaan dan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Jadi tujuan untuk kita mengerjakan keselamatan kita supaya kita menjalani proses dari Tuhan untuk menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Memang gak mudah. Ayat yang ke-15, supaya engkau tidak ada aib, tidak ada noda di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Jemaat Filipi, di sekitar mereka ada orang-orang yang sudah bengkok hatinya. Ada banyak orang yang sudah tersesat jalan. Demikian juga kita sebagai orang percaya saat ini. Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah komunitas orang-orang yang sudah bengkok hatinya, orang-orang yang sesat jalannya, yang sudah terbiasa melakukan dosa, yang sudah terbiasa tidak menjaga kekudusan, dan kita ada di dalamnya. Tuhan mau supaya kita tidak sama dengan mereka. Mereka suka berbuat dosa, tetapi kita sadar kita adalah orang yang berdosa. Oleh karena pengorbanan Yesus, saudara dan saya dikuduskan, dosa kita diampuni. Hargai pengorbanan Yesus. Ayat 12, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Memiliki satu pengertian, kita memiliki kehidupan yang memiliki rasa hormat kepada Tuhan, menghargai Tuhan. Minggu ini kita mengenal peristiwa pengorbanan Kristus. Yesus mati buat kita. Mari kita sama-sama hargai apa yang Yesus sudah lakukan buat kita untuk mencapai hidup yang sempurna seperti yang Yesus mau, serupa dan segambar. Kerjakanlah keselamatanmu dalam konteks menjaga kekudusan dalam hidup. Tidak tahukah kamu, hidupmu adalah bagi Allah. Roh Kudus tinggal dalam hidupmu.
Yang kedua, ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat ini ada satu pribadi yang ditekankan. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Kebenaran yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita mengerjakan keselamatan kita, untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus, kita perlu sadar akan karya Tuhan Yesus dalam kita menyadari peran Allah dalam pribadi Yesus dalam hidup kita. Karena di situ dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan. Tanpa Allah kita nggak mampu melakukan hal yang kecil sekali. Untuk kita hidup dalam kekudusan, tanpa Allah tidak mungkin kita bisa lakukan. Untuk kita lakukan hal yang baik, tanpa Allah, tanpa pribadi Roh Kudus, kita nggak bisa lakukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar akan karya Tuhan dalam hidup kita. Dalam pemahaman ayat ini saya pelajari rahasianya terletak pada diri Allah. Allah yang mengerjakan kekuatan dari dalam diri kita, yaitu ada kata energi. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam hatimu. Energio yang dipakai kata itu muncul dalam Perjanjian Baru. Saya mendapatkan referensi ada 20 kali. 18 diantaranya dipakai oleh Paulus, yang memiliki arti yang terkandung di dalam kata ini adalah bekerja dengan penuh kekuatan. Jadi Allah yang ada di dalam hidup kita, kekuatan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, itu bekerja dengan penuh kekuatan untuk membantu kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dengan penuh, memakai kekuatannya untuk menolong saudara dan saya. Ini yang perlu kita sadari, saudara. Keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 5 katakan, di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk kita bisa bertahan di dalam iman percaya kepada Yesus, di dalam menghadapi situasi saat ini, itu kalau nggak peran Roh Kudus, peran Allah dalam hidup kita, nggak mungkin kita bisa bertahan sampai saat ini. Untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, tidak mungkin kita bisa lakukan kalau nggak ada Roh Kudus, peran Allah dalam hidup kita. Untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, padahal kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang sudah bengkok hatinya, orang-orang yang sudah sesat jalan, orang-orang yang sudah suka berbuat dosa. Untuk kita lakukan sesuatu yang berbeda dengan mereka, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, tanpa peran Allah dalam hidup kita, tanpa peran Roh Kudus dalam hidup kita, kita nggak bisa lakukan itu semua. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kami baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama, menjaga kekudusan. Yang kedua, sadar
Yesus dalam hidup kita, sadar peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita sadar akan hal itu, maka ada satu doa untuk kita selalu menantikan pertolongan kita, untuk kita selalu menantikan pertolongan Roh Kudus. Dan bersama Tuhan Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Yang ketiga, yang terakhir, kerjakanlah keselamatanmu dalam poin yang ketiga, memiliki satu pengertian apa yang kita lakukan ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Hal yang ketiga yang kita lakukan sebagai wujud mengerjakan keselamatan kita supaya kita menjadi serupa segambar dengan Yesus, memiliki kehidupan yang sesuai dengan keselamatan itu. Yang ketiga kita lakukan adalah tetap berpegang teguh pada firman. Tetap berpegang teguh pada firman Allah. Kata berpegang, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah epekkontes, dari kata epeko yang memiliki satu pengertian to hold fast, yaitu untuk menahan cepat pada, atau memiliki arti lain satu proses mental untuk memperbaiki perhatian pada. Jadi berpegang memiliki satu arti bahwa kita mampu bertahan, kita mampu memperbaiki kehidupan kita. Karena di dalam ayat 15, tantangan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang bengkok hati dan sesat. Lah, untuk kita tidak ikut gaya hidup mereka, berpegang akan kebenaran firman, kita akan bertahan manakala hidup kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita akan bisa bertahan sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dikuduskan, manakala hidup kita menaruh perhatian pada firman. Kuasa firman dalam hidup kita tidak perlu kita ragukan. Kita perlu pegang firman. Yesus pernah berkata, manusia hidup bukan dengan roti saja, melainkan setiap perkataan yang keluar dari mulut. Firman Tuhan menjadi pegangan dari kita. 2 Timotius pasal 3:16, kuasa firman. Firman Tuhan bermanfaat. Di situ dikatakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang menjadi pegangan hidup hanya firman Tuhan. Untuk mengerjakan keselamatan kita, supaya memiliki kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bercermin pada firman, berpegang pada firman. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita. Kita bisa menjalani kehidupan kita dengan pikiran yang pintar secara rohani. Jadi firman Tuhan mengajar kepada kita, sehingga pola pikir kita, pola pikir yang benar, yang sesuai dengan mau Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan agar kita bisa menyadari dosa-dosa yang ada di dalam pribadi kita. Kita sadar dengan firman Tuhan ini, dosa yang kita lakukan itu apa saja, dan kita sadar itu tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kesalahan. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Tatkala kita sadar apa yang kita lakukan dosa, firman Tuhan memberikan satu nasihat, ajaran bagaimana caranya supaya kita tidak mengulang perbuatan dosa itu.
Dan firman Tuhan bermanfaat mendidik, mengajar, mendidik kita dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dialah kunci. Firman Tuhan inilah yang menjadi pegangan kita. Barang siapa mengasihi, dia harus melakukan perintah. Apa perintah Tuhan yang tercatat dalam Alkitab? Paulus menasihati jemaat di Filipi, jemaat yang notabene jemaat yang taat luar biasa. Paulus rindu mereka tetap konsisten dalam ketaatannya. Mereka semakin bertumbuh dan menjadi terang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat. Sehingga jemaat memiliki kehidupan sebagai orang yang percaya, memiliki kehidupan yang sesuai dengan maunya Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput mereka. Firman Tuhan menasihati kita semua. Kita diselamatkan oleh karena anugerah, tapi tidak boleh stop sampai di situ saja. Kita masih diberikan waktu untuk hidup di dunia ini. Kerjakanlah keselamatan. Bukan berarti kita melakukan sesuatu sekali lagi untuk mendapatkan keselamatan. Tidak. Keselamatan Tuhan sudah berikan itu karena anugerah. Yang kita lakukan satu tanggung jawab yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, yaitu memiliki kehidupan sebagai warga kerajaan surga, warga kerajaan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, memiliki kehidupan yang layak akan keselamatan. Dan akhirnya hidup kita memenuhi tujuan Tuhan, menjadi serupa segala situasi keadaan yang terjadi saat ini menjadi tantangan buat kita bersama, menjadi tantangan buat kami para hamba-hamba Tuhan, menjadi tantangan buat kita semua jemaat yang dikasih Tuhan, semua orang percaya, untuk kita menjaga keselamatan, menjaga kekudusan hidup kita, menyadari betapa pentingnya peran Yesus, peran Roh Kudus dalam hidup kita, dan betapa pentingnya kita tetap berpegang pada firman. Biarlah firman menjadi tuntunan hidup kita, biarlah firman Tuhan menjadi ukuran yang harus kita lakukan, standar kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki hanya ada dalam firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan maunya Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah firman Tuhan yang membawa hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Keselamatan Tuhan berikan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan kami. Itu pemberian secara cuma-cuma. Tapi ada tanggung jawab yang Tuhan perintahkan buat kami untuk kami lakukan, untuk mengerjakan keselamatan itu. Yang artinya untuk kami berusaha, bekerja keras, memiliki kehidupan yang layak, yang sesuai dengan keselamatan itu. Untuk mengajar kami, untuk kami memiliki kehidupan sebagai warga kerajaan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, sehingga nantinya hidup kami jemaat menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mampukan kehidupan setiap kami jemaat. Roh Kudus yang akan memampukan kami semua untuk hidup kudus, untuk menyadari betapa pentingnya pribadi dalam hidup kami, untuk kami bercermin berpegang kepada firman. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas umat-Mu, ya Tuhan. Engkau pembela mereka, Engkau pelindung mereka, Engkau penyembuh mereka, dan Engkau penyedia segala kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Berikan firman-Mu dalam hidup kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya.